Oke, selamat datang kembali di Red Card, ya channel sepak bola yang akan membahas berbagai berita-berita sepak bola Eropa dan juga sepak bola di Indonesia atau dimanapun itu. Bahkan di lokal kita pun Tarkam kita bahas. Boleh. Gak dong. Bahkan Liga 4 juga kita bahas. Kadang-kadang kalau misalnya ada pertandingan. Oke, kalau misalnya kalian bertanya kenapa ini tempatnya baru atau gimana, enggak sih, di tempatnya masih di tempatnya kemarin, cuma beda spotnya aja gitu kan. Karena kita pengen ada suasana baru lah. Kalau misalnya pengen ke sini bisa ke kopi Tepas Cianjur. Ya. Nanti IG-nya kita taruh di bawah. Oke, kita mulai untuk Liga Inggris gitu kan. Liga Inggris kemarin kita lihat Arsenal dulu, Arsenal City dulu. Arsenal City dulu deh gitu kan, karena itu merupakan big match di Liga Inggris. Crystal Palace sama MU kan itu tim kecil lawan tim kecil kan. Ya. Kita aja malu pakai baju MU sekarang. Enggak gitu. Saya pakai baju MU sebetulnya. Bukan karena malu sih tetap. Ya di pertandingan kemarin Arsenal gacor dengan memenangkan pertandingan di skor 5-1 gitu. 5-1. City Haaland yang belum menemukan sinarnya. Betul. Dan pertahanan City yang ya cukup amburadul di match itu. Betul. Jujur ya, gelandang sama belakang itu waduh. Kalau pertahanan yang perlu gue sorotin itu Akanji sebenarnya. Akanji itu menurut gue performanya di pertandingan itu nggak kelihatan bagus-bagus banget gitu. Ya bobrok lah, masuknya bobrok sih. Itu bobrok. Gue bilang Akanji di match kan kebetulan saya nonton. Iya nonton juga. Gue nonton juga. Akanji terus bek kiri bek kanannya kehilangan Walker juga itu sebetulnya meskipun Walker juga nggak secepat dulu tapi merupakan sosok yang penting di sisi kanan Manchester City. Karena yang kita ketahui Walker memang bertahannya nggak bagus-bagus amat, cuman karena di momen penting Walker itu membantu banget. Iya betul. Nah, gue juga nggak ngerti apakah ini emang karena Arsenalnya punya serangan atau pemain yang lebih bagus atau memang City-nya sekarang yang lagi gak tahu nih arahnya kayak gimana gitu kan. Padahal secara strategi mungkin Pep Guardiola nggak terlalu banyak berubah kan. Betul. Nggak terlalu banyak berubah gitu. Bahkan ya walaupun ada pemain kunci yang nggak main. Tapi secara strategi juga banyak berubah gitu kan. Mungkin ada hal lain yang bisa mempengaruhi pemain-pemain City ini jadi nggak perform gitu kan. Kesalahan awal City itu ketika dia ngejual Julian Alvarez itu udah jelas. Iya, udah jelas lah City kehilangan sosok kunci di saat buntu. Ya, kita tahu lah musim kemarin Alvarez di saat City buntu, Alvarez di situ lah jadi penyelamat. Betul. Apalagi ya sesudah tidak adanya David Silva juga, terus tidak ada tandemnya Kevin De Bruyne, Rodri itu jelas kelihatan City pincang bang. Iya, apalagi di lini tengah ya, tengahnya sangat berbeda gitu kan. Mungkin sekarang udah waktunya City itu membeli back yang bagus, tapi kan udah beli cuma Kusanov sebetulnya kemarin. Untuk dari segi nama tuh City itu pemain belakang top. bagus. Cuma di lini tengah KDB ya meskipun KDB bukan KDB yang tahun-tahun kemarin tapi tetap kualitasnya memang bagus. Tapi tandemnya setelah tidak adanya Rodri itu benar-benar kelihatan deh. Iya benar. Ya di sisi lain Arsenal memang di match itu main optimal. Dia efektif. Betul. Efektif cepat lagi. Cepat memanfaatkan semua peluang. Dan meskipun tanpa striker juga. Betul gitu kan. Dan pemain-pemain pentingnya itu ngegolin semua gitu kan. Ngegolin semua. Nwaneri 2 kan? 2 ya? 2 ya. Nwaneri 2 gol bahkan gitu kan. Bahkan untuk nama-nama yang kita nggak sangka-sangka akan mencetak gol itu mencetak gol gitu kan. Yang selama ini diremehkan itu mencetak gol. Itu adalah sebuah keajaiban bagi Arsenal. Apalagi setelah konflik antara Arteta dengan Haaland ya. Haaland bilang stay humble lah. Gitu kan agak berbeda gitu. Dibalas dengan 5-1. Arsenal terima kasih banyak. Tetangga saya memang berisik. Ya itu menjadikan bahwa dua Manchester ini pincang di musim ini. Gitu kan di musim ini. Ini menjadi musim terburuk City setelah beberapa tahun terakhir. Gitu. Nah, jadi bisa gak atau misalnya apakah keputusan Arteta enggak beli striker ini tepat atau enggak sih sebenarnya? Jadinya tetap harus beli striker. Tetap harus beli striker. Ya, City-nya lagi begini. Mungkin kalau lawan Liverpool akan beda lagi. Apalagi kalau lawan MU.
Karena kita tahu sendiri Kan kan. lawan MU sus kocar kacir ya. Iya, termasuk karena MU-nya itu kalau misalnya ngelawan tim-tim besar itu performanya berbeda. Performanya berbeda. Gitu kan, performanya berbeda. Itu sih kalau misalnya untuk Arsenal, ya Manchester City udah udah beli beberapa pemain, tetap masih kayak gini. Memang harus banyak perubahan sih, Harus banyak perubahan. Karena kan belinya cuma pemain sayap sama terus pemain yang kurang berpengalaman deh. Ya Marmus kan. Walaupun Marmus emang secara performa lumayan lah, oke, dia tetap masih bisa kelihatan gitu. Tapi kalau Husanov beda banget lah, dia masih kayak apa tuh namanya? Masih kagok lah mainnya. Kagok, bahasa Sundanya apa tuh? Tanggung lah, masih kayak kaku. canggung. Betul. Selain itu juga Brighton kalah lagi kan kemarin. Everton memang main cukup bagus lah, gak kayak Everton kemarin. Brighton yang giant killer sebetulnya, giant killer bisa kalah sama Everton. Ya, terus juga yang kemarin banget tuh Brighton kalah sama Nottingham. Nottingham itu pekan sebelumnya kan sama Everton. Kalau yang kemarin itu sama Nottingham. Nottingham yang gacor banget. 7-0. Gak ngerti lagi itu tim. Mengingatkan kita pada Leicester. Masa-masa kelamnya MU 7-0. Kalau nggak salah MU lawan Brighton itu menang 3-2 terakhir kalau nggak salah. Masih ada De Gea itu. Tapi gila sih kalau misalnya bisa 7-0 ini, walaupun ada satu gol bunuh diri ya. Kalau misalnya kita lihat gol-golnya. Tapi memang Nottingham nih tahun ini memang bagus. Gue akui bagus. Tapi kalau misalnya di akhir musim transfer dia oke. Bisa aja dia mungkin jadi kontender juara selanjutnya. Kayak Leicester ya. Iya betul. Kayak Leicester dulu kan, ketika tiba-tiba dia ada di atas gitu, kita semua pada bingung gitu kan. Tapi Leicester kalah lagi kemudian sama Everton 4-0. Ya mungkin karena Leicester kan setelah baru menang lawan Tottenham, kalah lagi lawan Everton. Ya kita tahu sendiri kan Leicester emang sedang pincang banget dan berada di ambang degradasi gitu kan. Kalau Southampton ya udah itu udah gak bisa tertolong lagi sebenarnya. Gak bisa tertolong dah itu dah. Kalahnya sama Ipswich coy. Ya kalau yang baru promosi ke Liga Inggris aja itu udah mau degradasi gitu. Betul gitu. Dan Tottenham akhirnya bisa menang melawan Brentford setelah di pertandingan sebelumnya Tottenham ini kesulitan banget untuk bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0 gitu kan. Dari skor 2-0 walaupun secara pertandingan Tottenham itu nggak banyak ya jelek lah, intinya mainnya jelek, banyak mendominasi gitu kan. Lebih banyak serangan itu kan Brentford sebenarnya. Lebih banyak cuma lebih efektif aja lah itu. Ya, kebetulan lebih efektif gitu kan. Nah, kalau misalnya buat klasemen sementara sekarang kan Liverpool itu masih berada di posisi pertama dengan 56 poin. Betul. Beda 6 poin dengan Arsenal. Kalau Arsenal bisa terus konsisten, ini bisa jadi pesaing kuat dan juga penantang kuat untuk Liverpool. Gitu. Kadang Liverpool juga kalau lagi kepleset kan siapa tahu Arsenal yang naik. Betul gitu. Poinnya juga tipis banget sama 6 poin. Tipis banget sama Nottingham, beda 3 poin. Ya bisa aja Nottingham juga bisa merangsek ke atas ke nomor 2 kalau misalnya Arsenal sial gitu kan. Makanya Arsenal atau Liverpool yang sial. Oh betul, benar-benar harus bisa mempertahankan konsistensi mereka. Ya, betul banget. Dan Tottenham tetap pada posisi 14 di bawah MU loh. MU kemarin 12, sekarang 13. Ya kita ya 13, 12. Susah banget nih. Asli. Dan ya kita lihat MU sekarang kemarin main ya. Oke, kita ngomongin MU deh. Karena itu yang paling sering kita tonton ya, dan yang paling sering ditunggu-tunggu. Benar ini. Benar. Tolong tim ini jangan malu-maluin. Saya sebetulnya nggak mau pakai ini gerah, tapi karena malu saya tutup. Ya, secara permainan MU ini bisa memberikan serangan-serangan yang membahayakan. Betul. Membahayakan. Tapi secara eksekusi ini yang masih kesulitan. Lagi Hoylund Zikri, aduh. Ya, walaupun di starter Hoylund sama Zikri nggak dijadiin starter dan yang dijadikan striker itu Kobbie Mainoo. Secara positioning Kobbie Mainoo oke.
Tapi secara finishing kan emang secara kurang. finishing dan juga kekuatannya sebagai striker itu sangat berbeda. Ya jelas lah dia bukan Bukan striker. striker. Dia gelandang jelas gitu. Dia gelandang. Kalau secara ngatur lini tengah oke lah. Mainu itu oke. Makanya ketika dia drop back ke belakang ke daerah tengah gitu kan. Di situ lah kelihatan banget Mainu lebih luas dalam mencari ruang. Dan juga eksekusi ini nih. Kan eksekusi itu yang paling yang paling banyak itu kayak Bruno. Terus Garnacho, Kobe Mainu juga kadang-kadang ada juga kan dalam beberapa kesempatan dia ada peluang syutingnya gitu. Tapi tetap itu nggak membuahkan gol. Betul. Hingga akhirnya karena Crystal Palace ini pintarnya dia memanfaatkan kelengahan ketika counter attack. Betul. Ketika counter attack. Transisi memang ya betul, lambat banget. Udah deh zaman Ten Hag aja deh. Transisinya lambat, zaman Amorim jangan deh. Udah sama Martinez cedera lagi. Iya, Martinez cedera ada di menit 70-an ya. Menit 70-an bahkan habis 10 menit itu untuk treatment ke Martinez. Gue belum lihat sih kabarnya itu. Kabarnya ACL lagi sih. ACL lagi katanya, tapi nggak tahu deh. Agak sulit sih kalau misalnya ACL lagi, berarti butuh waktu lama untuk Martinez bisa balik lagi ke lapangan. Soalnya di musim ini memang kelihatan banget back belakang MU itu kalau nggak ada Martinez, ya meskipun Maguire tampil bagus, tapi di sisi lain pinggir Maguire tuh harus cari yang kayak Martinez. Iya, betul. Ya meskipun De Ligt pun tipikalnya dia agak ngotot, cuman nggak semotot. Iya, cuma akhirnya kan Martinez harus diganti Euro ya. Sementara Martinez harus diganti De Ligt gitu. Biasanya Euro yang diganti sama De Ligt. Iya. Gitu kan. Ini Euro juga belum. Iya, Euro juga belum kelihatan. Mungkin karena usianya yang masih muda gitu. Terus habis dari cedera juga. Habis dari cedera gitu kan. Dan MU kembali lagi mendatangkan back kiri. Ya, siapa namanya? Lupa lagi apa? Itulah pokoknya kita belum ingat namanya siapa. Tapi mudah-mudahan sih pemain-pemain itu bisa membawa suasana yang lebih efektif untuk strategi Ruben Amorim ke depan. Betul. Strategi Ruben Amorim. Karena kita lihat juga Garnacho ditaruh di kiri, dia bisa dapat bola, dia bisa masuk ke sayap. Gitu. Tapi untuk tajam menusuk ke dalam itu sulit. Cuman passing lagi, bahkan untuk crossing pun dia sulit. Terus passing lagi, tekuk dapat lagi, serangan balik lagi. Dan kita lihat pemain lain tidak sekreatif Bruno Fernandes. Kiper itu siapa sih malam? Onana. Dan lagi Onana. Lagi Onana nih. Aduh. Memang secara distribusi bola emang dia oke lah. Okay. Tapi kasihlah kesempatan buat Bayindir ya. Ya kita tahu kemarin di UEL lumayan performa dia lumayan oke gitu kan di UEL. Di match dia tampil dia lumayan lah. Betul. Ya meskipun lawan Tottenham dia waktu itu ada kebobolan 3 gol, tapi doesn't matter lah, dia di match ke depannya juga. Tapi di match ke depannya dia mungkin bisa mengambil pelajaran dari performa itu. Iya, apalagi performa Arsenal. Tanpa dia mungkin MU gak akan bisa lolos. Betul. Itu dia itu salah satu pemain penyelamatnya. Salah satu dari 5 kiper yang paling banyak blunder. Betul. Ya meskipun Robert Sanchez yang paling banyak blunder, yang kiper Chelsea yang banyak gaya sih itu. Robert Sanchez yang paling banyak error, tapi Onana menjadi 5 besar yang paling banyak error dengan 5 error. Betul. Itu sih ya. Mungkin Amorim melihat di latihan ya. Mungkin ketika latihan Bayindir gak semaksimal. Ya, saya juga kalau latihan bagus tetap aja pas lagi main. Kita bos. Saya nggak ngerti lagi ini pelatih kiper MU tuh apa nih merekomendasikan Onana ke Amorim biar dari starter. Ya, kan katanya kan pelatih kipernya baru kan. Oh, baru ya? Dia mendatangkan pelatih kiper untuk bisa memberikan performa kiper yang lebih bagus gitu kan. Cuma ya kita belum melihat hasilnya sih, mungkin karena masih. Tapi gua gak keberatan sih kalau De Gea yang balik lagi. Performanya masih gak beda jauh, masih sama, terbilang sama. Betul. Kalau emang MU mampu bisa membelinya lagi dari Fiorentina. Dan ada uangnya, dan ada yang juga bisa dijual dari MU. Ya, apa salahnya bisa memanggil lagi De Gea gitu kan. Dan gua harap sih MU setelah match yang mengecewakan malam kemarin, harap itu makin bagus lagi dari match ke match ya.
Betul. Ya, itulah untuk MU dan Rashford ya. Rashford akhirnya udah deal Elon ke Aston ke Villa Aston Villa. dan akhirnya Rashford main lagi di UCL Ya, Rashford ada kesempatan untuk main di UEFA Champions untuk League. membuktikan dia masih pantas di MU. Betul. Tapi kalau kata gue ketika dia udah ada di Aston Villa dia pasti membuktikan. Pasti. Sama halnya kayak Anthony, MVP loh. Dia satu game langsung MVP Langsung guys. MVP. Satu game. La Liga gempar dengan adanya Anthony. Ya Real Betis 2-2 ya dengan 2-2 lawan apa gitu. Tapi gol pertama kan dia itu hasilnya shootnya Anthony ya. Ya shootnya Anthony, Isco. terus Bowen ke kiper Isco langsung nyamber. Dan demi nonton Anthony saya nonton La Liga untuk pertama kalinya. Pertama kali nonton La Liga. Ya meskipun nonton tim Liga Spanyol kan di UCL, di betul. masih ada yang nonton. Tapi kalau liganya khusus Liga, karena biasanya Liga kan subuh jam 3 pagi. Ini saya nonton Real Betis hanya untuk melihat Lord Anthony. Anthony kelihatan banget beda sih. Menurut gue ya oke lah, so far so good lah. Mungkin karena suasana pemain atau kompetisi di Liga gak bagus-bagus amat, tapi terbilang bagus di match itu. Masih bisa memberikan kontribusi lah. Kan ada shooting yang bisa jadi gol, shoot on goal kan, itu langsung berubah jadi gol tuh. Itu oke sih buat perkembangan Anthony. Betul. Ya kalau bisa ketika misalnya balik ke MU lagi dia lebih oke. Semoga pemain-pemain yang di loan pas balik ke MU sama performanya pas saat dia bagus di loan. Betul. Termasuk Rashford. Ada kemungkinan sih Jadon Sancho bisa balik. Kan itu masih loan ya? Dia loan kan? Masih loan. Dia bisa-bisa aja. Apalagi kan udah beda pelatih. Iya benar juga. Dia kalau misalnya dijadiin gelandang serang masih oke aja. Masih oke aja. Nah kan dia tipe kasa ya. Betul. Cuma kalau dijadiin wingback kayaknya dia masih sama halnya kayak Neymar. Kayak Neymar ya. Oh ya, Neymar juga udah balik lagi ke Santos. Balik lagi ke Santos dan katanya dia pernah menuliskan di lokernya bahwa suatu saat dia akan balik lagi ke Santos dan akhirnya dia 12 tahun kemudian dia beneran balik lagi di usia yang masih terbilang muda. Betul, seorang pemain, tapi ya perjalanan pemain emang gitu. Betul. Gue sih berharapnya ya Neymar masih di Eropa, tapi keputusan dia untuk main di Brazil ya wis lah. Oke, tapi setidaknya dia bisa menunjukkan lagi kekuatan dia dalam sepak bola Brazil. Meskipun atau mungkin dia punya cita-cita lain untuk sepak bola Brazil. Ya meskipun nggak akan segila dia waktu awal-awal di Santos. Oh, itu dulu kita lihat berita-berita di mana Neymar dribblenya gila. Neymar gitu. Di Trans 7 tuh One Stop Football itu Neymar dibahas banget gitu waktu dia muda gitu. Betul. Nah, ketika balik lagi pindah ke Barcelona makin gacuan dia. Makanya sebelum dia pindah ke Santos kan banyak anggapan bahwa Neymar ini bakal ke Amerika kan. Betul. Sama Messi sama Suarez. Tapi ternyata dia balik lagi ke Santos gitu kan. Itu sih. Mungkin karena dia merasa bahwa ya usia gue masih bisa mampu nih untuk bisa menggenjot performa. Ya apa salahnya juga dia untuk bisa kembali ke Santos dan juga membawa klub masa kecilnya untuk berjaya lagi gitu kan. Itu untuk Neymar dan beberapa transfer yang cukup terkenal lah, yang cukup naik lah gitu. Belum ada transfer lagi ya. MU juga striker katanya kan. Nggak tahu deh, MU pasif deh. Cuman baru satu lah yang bek kanan. Kesulitan bek kiri. MU itu kesulitannya untuk menjual pemain. Betul. Karena ya pemainnya bapak-bapak. Gajinya tinggi-tinggi. Iya, itu dia. Padahal kalau misalnya bisa dijual-jual, MU bisa Amorim bisa punya tim yang sesuai dengan keinginan dia. Itu sih. Ya kita doakan saja MU bisa lebih baik lagi di match selanjutnya. Kita lihat MU lawan apa nih match selanjutnya nih. Kalau nggak salah lawan Leicester guys. Leicester ya. Leicester itu di FA. Bisa lah harusnya lah. Tanggal 8 di FA Cup. Hari Minggu tanggal 16. Lawan berapa sih itu? Putaran keempat lawan Leicester. Tanggal 8. Tanggal 16-nya lawan Tottenham. Bisa lah harusnya. Meskipun setiap MU main, yang kita bilang apa? Bisa lah. Bisa lah untuk kita murung lagi lah. Untuk malu lagi bisa. Dia episode kemarin pas mau lawan Crystal Palace harusnya bisa. Bisa kalah bisa. Puyang. Saya nontonnya puyang. Malah lagi capek badan. Capek banget nontonnya anjir. Gak gol loh.
Ini pertahanan Crystal Palace lumayan, apalagi kipernya itu kan Henderson gila sih. Aduh. Bagus banget itu. Balik lagi deh Hendersonnya kalau main gitu malah. Itulah untuk MU dan Liga Inggris, Liga Spanyol juga udah tadi. Udah, ya match-match penting udah kita bahas. Ya, match penting kemarin yang paling Dan di dibahas. timnas akhirnya Kluivert mulai scouting pemain di Liga Indonesia. Sesuai dengan jadwalnya yang kalian mungkin baca berita gue di Cianjur Update. Kluivert ini emang ada rencana untuk memantau Liga 1 Liga 1 gitu kan. dan mulai dia seleksi pelatih-pelatih. Iya betul Pelatih. untuk yang lokal, dan akhirnya beneran dia memantau Liga 1. Salah satunya Zulkifli Syukur. Betul. Gue lihat di media sosial Zulkifli Syukur diundang, dan yang lainnya gue belum tahu sih. Tapi Salah satu yang dipantau oleh Kluivert adalah M. Tahir. Tahir. Ya kan waktu Persija lawan PSPS Biak lagi ya. Tahir, semoga Anda masuk timnas. Tapi saya doakan tidak. Pemain seperti Anda berguna untuk Kan terekam. banyak meme yang berseliweran. Wah, ini Tom Haye posisinya terancam ini. Terancam kalau main di lapang garing. Lapang unit. Gila. Tahir itu punya kualitas. Ditangkap. Maaf Tahir, tapi saya jujur. Karena saya pun juga punya kualitas di fun game. Iya. Termasuk baju away-nya juga beda ya sekarang, baru banget. Wah, gila. Itu bagus sih. Gue suka banget sama baju away. Gue pengen beli deh. Ada yang long sleeve-nya tuh. Itu pasti keren bakal sih. langka sih itu. Keren sih itu. Beli yuk. Kalau ada duitnya. Ya, kita cari duitnya dulu guys. Tapi nggak tahu deh, gue harapnya sih di harga ya 700 deh. Ya, bisa Jangan lah. sejuta banget deh. Kalau kayak enggak, kemarin. gue kan belinya bukan yang player issue ya. Yang nggak yang apa tuh? Yang Ya apa sih? Ya itulah pokoknya. ada yang ya itulah pokoknya yang murahnya. Tolonglah kasih harga 199 masih oke deh. Masih oke gitu kan. 299. Kali dia kan lu biasanya player issue biar sesuai main. Player issue MU kan ini cuma 150. 150. Ya sih KW sih. Cuman fitting player issue gitu. Iya gitu kan. Ya bagus sih. Akhirnya Erspo membuktikan bahwa ya mereka bisa Layak lah. membuat desain jersey yang bagus. Ya kayak yang harimau. Ya walaupun emang brandnya itu brand luar, cuma karena brand luar itu kan punya tingkatan tertentu. Ketika misalnya Malaysia itu kita lihat tingkatannya berbeda dengan klub-klub atau misalnya timnas. Dia nggak punya ciri khas. Iya, Nggak dikasih inilah ya. Ya, Tapi kabarnya bulan 6 apa bulan 5 gitu. Nanti bakal keluar yang eksklusifnya kata. Oh, jersey harimau. Katanya Harimau. Jersey harimau mana ya? jersey Harimau Malaya yang baru gitu kan. Ya, kita lihatlah apakah bisa lebih bagus di Indonesia. Kayaknya enggak sih. Enggak, jangan lebih-lebih dari Indo deh. Biar enak kita ngebullynya. Itu dia. Kalau Liga Pemain keturunannya juga banyak yang bilang saya bukan orang Malaysia, saya nggak ada keturunan Malaysia, banyak Betul. banget. Tapi kalau keturunan Indonesia, Sekarang lagi banyak yang ngaku dengan PD mereka menyentuhkan benar Indonesia. Dan infonya ada 2 pemain U20 sudah ambil sumpah dan juga oleh Romen. Oh ya, oleh Remoni ini udah disetujui oleh DPR, jadi akan segera diambil sumpah dan bisa saja nanti Maret ketika melawan Bahrain dan juga Australia itu bisa bermain. Betul. Nah, itu adalah sesuatu dan yang bagus dan juga kabar yang baik untuk fans timnas Indonesia. Betul banget gitu kan. Nah, untuk di Liga Indonesia Liga Indonesia Persib masih merajai klasemen. Ya, dan alhamdulillah Persija terpleset 2-2 melawan PSPS Biak. Terima kasih PSPS Biak, terima kasih M. Tahir. Meskipun kualitas Tarkam, tapi Anda membuktikan di match itu bisa lah. Betul. Pertandingan terakhir lagi. MU kan Persib 1-0. Walaupun tipis tapi tetap bisa berada di puncak. Ahmad Agung di match itu oke. Ya, kita nggak bisa bandingin permainan Indonesia dan Liga luar ya, tapi untuk di Liga Indonesia Ahmad Agung termasuk oke. Pemain belakang oke. Striker ya meskipun kita kehilangan David Da Silva di situ. Oke lah. Betul. Tetapi oke, Mark Locke cedera. Dan Persib harus nyari lagi opsi di tengah. Tapi menurut gua sih memang tapi memang harus cari pelapis lagi sih. Yang sekiranya walaupun pelapis yang sekarang belum maksimal berarti. Ada Malis oke.
Tyron oke, Ahmad Agung oke, tapi harus tetap cari lagi. Harus tetap jadi lagi untuk bisa mengimbangi kualitasnya Mark Klok berarti. Betul. Betul. Ya Persib di 21 pertandingan terakhir cuma kalah satu kali guys, dengan 46 poin sekarang. Imbang 5. Berarti sekarang 46 poin. Beda 7 poin atau 6 poin gitu sama. Wah, lumayan jauh Persija. poinnya dengan Persija. Persebaya yang lagi terpleset lagi Persebaya. Walaupun sekarang masih tetap di posisi 3 ya. Poinnya beda 1. Dewa yang mulai gacor. Dewa mulai gacor sekarang merangsek ke posisi 4. Madura yang udah. Jadi yang posisi 2, 3, 4 ini beda 1 poin semua guys. Iya betul. Beda 1 Ya poin makanya semua. MU lagi Persib tetap adem di atas. Karena kita tuh terlalu cinta sama MU. Bahkan sebelum Persib, fun fact ya, saya sebelum tahu Persib saya tahu MU dulu. Ya? Iya. Oh, betul. Saya tahu Persib dulu. Kenapa? Karena dulu waktu kecil itu kan orang tua main bola. Dan saya belum terlalu banyak nonton TV untuk bola Indonesia. Jadi ketika malam-malam saya bangun tidur, bapak saya lagi nonton MU waktu itu. Iya. Nonton MU. Ronaldo udah ada. Beckham baru keluar. Mungkin Ronaldo baru beberapa match lah gitu. Oh, berarti itu 2004. Ya. Saya masih bocil banget lah itu. Lu masih 3 tahun berarti. Makanya saya yang paling ingat tuh MU. Kalau MU kalah saya sakit hati. Zaman-zaman MU masih kalau ditinggal tidur besok menang. Sebenarnya tuh awalnya gue tuh gak ngefans banget sama MU gitu kan. Dulu tuh kalau misalnya main game PS pasti pakainya Milan. Karena Milan lagi Jelas kan. Di zaman PS1, PS2 awal tuh Milan pasti mainnya. Cuma ketika Global TV nayangin Premier League dengan iklannya itu yang waktu zaman Barclays itu, itu gila seru banget sih. Ngeliat MU kayak gila nih si klub. Jadi akhirnya setiap nonton MU dan setiap ada pertandingan MU pasti nonton gitu kan. Tapi pas gua nonton MU awal-awal kan gak langsung juara kan. Waktu itu masih Chelsea yang juara, Arsenal yang juara. Arsenal kan lagi gacor waktu itu tahun 2004-2005 Arsenal baru 2006-2007 ya. MU juara. Waktu itu ada Henrik Larsson yang dipinjam. Betul. Henrik Larsson. Terus Ronaldo akhirnya gacor di 2007-2008. Sampai akhirnya pindah ke Real Madrid. Belum dulu 89 yang kalah final lawan Barcelona kan juara Liga Inggris. Oh iya benar ya. Pindah ke Real Madrid waktu itu untuk pertama kalinya saya setelah melihat 3 kali beruntun juara tidak juara di musim itu yang jersinya masih V di sini. Ya. Dan tapi musim selanjutnya kan juara lagi mereka gitu. Musim selanjutnya nggak juara lagi, tapi musim selanjutnya juara lagi. Betul. Karena persaingannya kan dulu Arsenal, Chelsea, MU tuh gila banget. Dulu mana bisa kita lihat Liverpool ada di atas kan? Di atas. Cuma nggak di atas banget gitu. Di atas ini tapi di atas perempuan ya. Dulu juga kapan kita lihat City ada di atas gitu? Ya betul. Iya, baru sekarang lah. Itu pun juara yang tahun 2012 pun kan 2011-2012 kan itu di match terakhir. Yang lawan QPR tuh City. Yang MU cuma menang 1-0. Betul. Itu sih ya zaman-zamannya Rooney, Park Ji-sung kan, terus old school yang balik lagi dari pensiun, Shinji Kagawa yang bisa hat-trick, betul. Lawan Norwich waktu masih ingat. Itu keren banget itu. MU zaman itu benar-benar membawa harapan kebahagiaan lah untuk kita fans MU. Dan saya harap sih semoga MU bisa balik lagi performanya seperti yang dulu dan sejarahnya bisa berlanjut setelah sejarah kegelapan seperti halnya AC Milan yang mulai sekarang mulai bagus lagi. Inter Milan yang Rangers juga mulai oke di Serie A kan mulai kelihatan lah. Ya 2 Milan yang mulai bagus lah. Betul. Ini bocor. Enggak emang dingin. Itulah untuk di episode kali ini. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau podcast terbaik Pundit Bola di Cianjur. Dan itu sebuah fakta karena baru kita gak ada lagi di Cianjur yang bikin podcast sepak bola. Betul. Gak ada lagi guys. Betul. Gak ada lagi. Jadi kalau misalnya suka like, kalau misalnya pengen tahu lagi video-video kita di minggu depan, silakan subscribe supaya ada notifikasi atau misalnya ada muncul di beranda kalian. Dan kalau ada kritik saran silakan aja di kolom komentar, misalnya kurang ini, kurang itu, kasih tahu aja. Kurang perempuan sih. Oh boleh, nanti kita cari gitu kan. Ada mbak itu. Pacarnya tolong jangan nonton ya. Pacar dia tuh. Nonton gak pacar lu? Enggak. Oh enggak. Pacar gue nonton. Dikasih link paling cuma lihat openingnya. Pacar gue nonton terus lagi.
Dan tentu Hafsa ngegodain enggak. Dia Sama saya. aman. Gitu. Itulah untuk episode kita kali ini ya. Jangan sampai ketinggalan lagi di episode-episode selanjutnya. Betul. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat podcast ini juga akan muncul di Spotify. Amin. Karena rencananya akan kita pasangkan di Spotify juga supaya teman-teman yang memang gak punya waktu nih untuk buat bisa nonton dan coba pengen dengerin aja, bisa langsung ke Spotify aja, cari Red Card Official atau Red Card Podcast, langsung bisa setel aja di sana. Setel anjing bahasa Sunda. Setel bro. Boleh. Ya, itulah orang Sunda ya. Oke. Ya, hatur nuhun. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.